Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani agar kita dapat berkumpul di kelas seperti biasa ini. Nah, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan juga pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mana membawa Islam dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamnya. Dan zulmati ilan nur hatta ila siratal mustaqim, yang mana kita dapat mendapatkan nikmat Islam hingga saat ini. Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar melanjutkan kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya, karena sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ketentuan sholat seperti yang telah kita pelajari di minggu lalu. Maka di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai ketentuan makanan halal dan haram. Nah, Bapak harapkan kepada kalian anak-anak memperhatikan dengan seksama, dikarenakan hal ini amatlah penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Makan dan minum itu merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Dan apa yang masuk dalam tubuh kita itu harus sesuatu yang baik. Karena sesuatu yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Dan sedangkan sebaliknya, yaitu sesuatu yang haram apabila dimasukkan ke dalam badan kita, maka akan dikeluarkan menjadi hal yang haram juga. Oke, semua itu Bapak absen terlebih dahulu. Baik, tidak ada yang apa ya di pertemuan kali ini, sudah hadir semua, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke pembahasan yaitu mengenai ketentuan makanan halal dan haram. Adapun dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kalian itu memahami ketentuan halal haramnya sebuah makanan atau minuman, dan kalian bisa menyebutkan juga perbedaan makanan yang halal ataupun makanan yang haram. Lalu mampu memberikan hasil analisis kalian mengenai hal tersebut dan juga mampu menunjukkan ketentuan dari kedua hal tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan materi. Di pembahasan materi ini kita akan membahas mengenai ketentuan makanan halal terlebih dahulu. Apa sih itu makanan halal? Makanan yang halal itu adalah makanan yang diperbolehkan atau yang bisa dikonsumsi oleh manusia menurut syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali yang mengharamkannya dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain hal sebagainya. Lalu pada dasarnya sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuh yang nyata bagimu." Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, jika kalian lihat lagi di buku paket kalian itu, kalian akan menemukan bahwasanya makanan yang halal itu adalah makanan yang baik, yang mana arti baik di sini yaitu thayyib atau memiliki manfaat, bersih, dan juga memiliki tingkat mudarat yang lebih sedikit dibandingkan makanan yang haram. Sedangkan makanan yang haram itu merupakan makanan yang memiliki banyak mudarat dalam hidup kita. Karena maka dari itu Allah menuliskannya di dalam firman-Nya yang mengharamkan makanan haram untuk dikonsumsi untuk menghindari segala apa? Mudarat. Oke. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Apa sih ketentuan untuk makanan yang haram? Nah, pengertian makanan dan minuman haram yaitu makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang haram untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau larang oleh syara pasti ada memiliki dampak buruk. Nah, dari sini kita bisa melihat
bahwasanya makanan yang diharamkan itu memiliki dampak yang buruk. Apa maksudnya dampak yang buruk? Yaitu dampak apabila kita makannya itu lebih banyak hal negatifnya dibandingkan hal yang positif. Contohnya seperti kita makan makanan yang menjijikan, makanan-makanan yang mengandung racun dan sebagainya. Nah, itu dilarang oleh Allah dengan suatu tujuan agar kita terhindar dari berbagai macam mudarat. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu jenis makanan dan minuman yang haram. Nah, jenisnya seperti apa sih makanan dan minuman yang haram ini? Allah menyuruh kita memakan dan minuman yang halal, ternyata makanan dan minuman yang haram itu banyak memiliki hal yang negatif. Pada dasarnya segala minuman apa saja itu halal untuk diminum selama tidak ada ayat Al-Quran dan dalil-dalil dari hadis yang mengharamkan untuk dikonsumsinya suatu barang itu. Maka niscaya tidak barokah, bahkan menimbulkan penyakit. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu haram lizaitihi, ya, atau makanan yang haram karena zatnya. Lalu maksudnya apa? Maksudnya adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram dalam bentuk ini ada beberapa diantaranya seperti daging babi, darah, khamar, minuman keras, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu haram li ghairihi, atau makanan dan minuman haram karena faktor eksternal atau faktor yang terdapat dari luar. Apa faktor yang terdapat dari luar? Yaitu maksudnya seperti hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia bisa berubah menjadi makanan haram karena beberapa faktor disebabkan dengan berkaitan dengan makanan tersebut, seperti ya, mungkin makanan itu hasil curian, atau makanan itu sudah menjadi bangkai, dan makanan itu sebelum diolah menjadi makanan yang bisa dimakan dia terkena najis. Nah, itu bisa menyebabkan makanan yang halal dulunya setelah terkena faktor-faktor dari luar seperti tercemar, yang kemungkinan mendatangkan dampak mudarat, maka itu makanannya dapat berubah hukumnya menjadi makanan yang haram. Nah, dari sini Bapak harapkan kalian dapat memahami pembahasan kita pada hari ini mengenai ketentuan haram dan halalnya sebuah makanan dan atau minuman. Kita bisa lihat bahwasannya Islam di sini sangat memerhatikan hal yang sangat kita pikirkan itu merupakan suatu hal yang sepele. Tapi jika kita telah lebih dalam lagi, apa yang dibahas dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis, dalil-dalil yang diturunkan oleh Allah dan disebarkan oleh Rasulullah SAW, itu memiliki manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu Al-Quran dijadikan sebuah pedoman dan sebuah acuan bagi umat Islam dalam berkehidupan. Karena di dalam isi Al-Quran itulah kita diberikan tata cara hidup yang benar, dari mulai menjaga kebersihan, tata cara beribadah, lalu kemudian cara berakidah yang baik, cara berakhlak yang baik, itu sudah diatur dalam Al-Quranul Karim. Maka dari itu tugas kita ialah mempelajari isi di dalam Al-Quran tersebut. Itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim untuk memahami pedoman yang dia pegang. Nah, dari sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian sebelum menutup pembelajaran, yaitu berupa tugas esai. Bisa kalian lihat itu di buku paket kalian. Nomor 1, jelaskan jenis ketentuan makanan haram. Nomor 2, tuliskanlah dalil yang berkaitan dengan ketentuan halal haramnya makanan. Yang ketiga, sebutkan jenis makanan halal. Yang keempat, jelaskan pengertian ketentuan haramnya sebuah makanan. Yang kelima, apa hikmah dari menghindari makanan haram. Nah, itu nanti tugasnya tolong dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Bapak harapkan tidak ada yang lupa atau tidak mengerjakan tugas tersebut, karena itu merupakan tugas yang akan membantu nilai kalian di akhir pembelajaran nanti. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak harapkan kalian semua paham dengan apa yang Bapak sampaikan, karena ini merupakan hal yang sepele namun penting dalam kehidupan kita. Nah, mengenai makanan halal, ketentuan makanan halal dan haram ini,
Eh, Bapak rasa Bapak mungkin cukupkan dulu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika dalam penyampaian pembelajaran kali ini ada salah kata. Bapak mohonkan pintu maafnya dibuka selebar-lebarnya karena salah datangnya memang dari Bapak dan benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.